Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa la taqulu liman yuqatalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jemaah majelis taklim yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah kita berada di tahun 2023. Kira-kira nyampe Desember nanti enggak ya? Insya Allah. Semua masih misteri. Ketetapan Allah lah yang nanti akan berlaku. Berapapun usia kita, yang penting barokah. Kalau barokah itu berarti ibu-ibu sholat 5 waktu karena Allah memberikan keberkahan. Itu seakan-akan bukan 5 waktu, berwaktu-waktu. Maka itulah makna keberkahan Allah, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kan ada kita doa awal tahun dong, kita doa akhir tahun, umpama baik yang makai atau yang tidak makai. Minta panjang umur ya, minta panjang umur. Emang umur bisa dipanjangin? Emang umur bisa dikendorin? Umur sudah menjadi ketetapan Allah yang tidak bisa. Tetapi di dalam ayat-ayat umpama waman mu'ammilhu nunakisu dalam surah Yasin, itu kenapa terjadi kebalikan, pengurangan, penambahan. Sesungguhnya makna umur panjang itu meskipun pendek umurnya, tapi kualitas ibadahnya tinggi, pahalanya banyak, dosanya sedikit. Nah itu namanya umur panjang. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para pengikut-pengikutnya. Semoga kita berada di dalamnya yang insyaallah kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sambil mencicipi hidangan yang ada, jangan sungkan-sungkan. Nah itu bukan pot bunga ya, yang indah untuk dipandang, itu makanan. Makanan itu harus datang ke mulut. Boleh ya, silakan ibu-ibu sambil dicicipi, kita sambil nyimak pengajian di malam Jumat ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya menyampaikan satu ayat. Wala taqulu jarang ini menjadi tampil itu ingatkan dong 5 menit lagi. Bukan ada
Siap-siap Pak Ustaz. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah. Sebelumnya saya bawa di ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa lanjutannya? Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah. Tahu. Wallah, apa hanya wallah itu? Lanjutannya apa? Wah, paling inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Sadaqar rasulul karim. Ibu-ibu, dalam malam Jumat yang singkat ini, Allah Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita sembah, tidak ada selain dirinya yang kita sembah. Allah menyeru kita, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, minta tolonglah kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Bisobri, dengan sobar. Alhamdulillah, praktek sobar. Kita dengerin dulu, nyimak, nanti kita lanjut. Kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil kita. Ada apa ya Allah memanggil kita? Di mana Allah yang menciptakan kita? Tentunya Allah tahu tentang ciptaannya. Gak mungkin sang pencipta tidak kenal, tidak tahu sama ciptaannya. Pasti seluk beluknya Allah tahu, karena Allah yang menciptakan. Allah manggil kita orang yang beriman, ista'inu, minta tolonglah kepada Allah. Kenapa ini urusannya disuruh minta tolong? Karena perjalanan hidup ini terkadang atau sering keluar dari harapan yang kita inginkan. Pengennya begini, kok jadinya begitu? Pengennya begitu, Kok jadi jadinya begini? Inilah hidup. Kadang turun, kadang mendaki. Fakkur raqabah. Tanjakan-tanjakan yang licin dalam kehidupan ini satu ilustrasi bahwa kehidupan ini sungguh penuh dengan perjuangan. Ibu-ibu, ya Allah, lagi rajinnya sholat, lagi rajinnya ngaji. Gak ada angin timur, gak ada angin barat, apalagi selatan utara. Itu kena semprot sama suami. Nah ini suami ini, ibu, entah di perusahaannya lagi ada trouble kah, atau bagaimana, pulang-pulang marah-marah. Kira-kira ibu-ibu nesek enggak lah? Iya Pak. Iya iyalah. Mana ada sih yang dimarahin senyum? Silahkan marahin saya. Jangankan marahnya sekali, dibentak-bentak tak terima, Beb. Kayaknya gak ada di Warnasari, mah gak ada. Di Warnasari mah gak ada, masa suruh marah, dikompak lagi terus. Gak apa-apa, marahin aja.
Emang bener ngomongnya terus marahin aja. Tapi Hatinya dilawan nyesek. sambil ngebanting pintu. Syuprot aja, aduh. Itu adatnya orang Cilegon kali ya. Tapi ibu-ibu malah udah jadi orang Cilegon semua kan? Ya. Ya walaupun asalnya dari seberang gitu, kita kumpul jadi keluarga di Cilegon. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, balik lagi Allah menyampaikan ke kita, minta tolonglah kepada Allah karena kita ini doi, kita nggak punya kekuatan apa-apa. Bisakah kita memakai pakaian ini kalau tanpa ada pertolongan Allah? Gak bisa bu, pakaian ini yang melekat di tubuh kita itu semata-mata karena pertolongan Allah. Ibu bisa duduk di sini bareng kita itu karena ada pertolongan Allah. Andaikan tidak ada pertolongan Allah, itu pasti udah banyak alasan. Di WA grup tak baca, Ibu Ketua mohon izin malam ini saya ada acara arisan keluarga. Satu. Aduh mohon izin rada rengkeng gitu kan. Semua atas dasar pertolongan Allah. Jadi Allah memberikan instruksi pada diri kita, minta tolonglah kepada Allah. Karena kita sadar hamba yang lemah, yang dhaif. Nih Bu, saya mau ngambil akuan itu. Kalau Allah enggak beri kekuatan ke kita, jangan. Ini karena ada intervensi irodah Allah, ada intervensi kuasa Allah, pertolongan Allah lainnya sampailah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, minta tolong kepada Allah itu dengan cara apa? Bisabri, dengan sabar. Caranya minta tolong ke Allah itu jangan temperamental. Ya Allah, ya kok sangat sewot. Apa iya yang terjadi ke saya ini? Saya nggak percaya. Membanting ke Allah, gak pantas itu. Ya Allah, kok begini aja kok kehidupannya, aku salah opo. Loh, nempuni Allah. Jadi ibu yang dirahmati Allah, dengan sabar. Sabar itu ya bukan diam, menahan dari sesuatu yang itu dilarang oleh Allah, jangan dilakukan. Bersabar, tetap berada di dalam perintah Allah, jangan sampai keluar dari perintah Allah. Bersabar ketika sedang diuji. Bu, kadang kita nangis kalau kena ujian. Ibu biasa kalau nangis itu apa sih Bu? Masalahnya Bu? Wakil. Oh juga Bu, wakil Bu. Salah satunya aja Bu, dimarahin suami. Yo udah itu mah belas aja dulu. Udah biasa itu. Udah biasa gitu. Jadi apa nih Bu, yang kira-kira Ibu kalau diuji sampai nangis? Ya, karena sedih. Sakit, sakit baru menangis. Betul. Karena keluarga orang yang dicintai meninggal, nangis. Karena ayat di depannya walanabluwannakum, tentang kematian. Terus apa lagi Bu yang bikin mewek kadang Ibu? Coba Bu. Sedih mah bener. Tapi sebabnya apa? Utangnya akeh.
Apa gara-gara rekan kerja? Utangnya Apa banyak, Pak. gara-gara tetangga yang sungguh kelewatan? Kalau kadang utangnya kebanyakan, bagi ibu-ibu mah nggak bikin pusing. Uang yang bayar utang suaminya, iya kan Bu? Iya. Iya lagi jangan ibu kasihan suaminya. Oh, tok assalamualaikum nagih hutang. Tok datang yang utang online itu. Tok lah banyak utang akhirnya sabar itu endingnya indah. Pengajian saya di pondok di sana Ibu, Kitab Riyadhus Shalihin untuk malam Sabtu untuk bapak-bapak itu nyampe bahasanya tentang sabar. Riyadhus Shalihin itu kumpulan hadis-hadis Nabi yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, orang Damaskus Syria. Jadi di situ disampaikan suatu hadis Ibu, ini tentang kesabaran. Satu waktu datang seorang perempuan hitam ke Nabi. Kebetulan dia itu kena penyakit epilepsi, ayah, yang kadang-kadang gak buku-buku kejang-kejang gitu. Nggak ada angin, nggak ada apa, gara-gara berjalan terus ada keseleo sedikit langsung kejang. Pokoknya nggak tahu penyebabnya apa ya. Sabar aja ya. Walakil jannah, maka bagimu surga, sudah disiapkan surganya. Atau aku berdoa ke Allah agar aku menyembuhkan penyakitmu. Kata siapa Bu? Kata baginda Rasul. Jadi kata baginda Rasul, yo mun karep sabar oleh surga. Lamun ora sabar nanti aku doakan biar sembuh. Apa wanita ini pilihannya? Sabar tu ya Rasul. Lakin ya Rasul, aku memilih sabar. Tapi bagaimana ya Rasul kalau penyakit epilepsi itu saya tidak sadarkan sendiri sampai aurat itu kemana-mana, namanya juga kecil-kecil, nggak sadarkan diri. Doakan aku ya Rasul agar aku bisa menjaga aurat. Akhirnya didoain oleh ini contoh Ibu, kesabaran itu ya Allah memang pahit. Ibu ada yang penyakit epilep, nggak ada kan Bu? Ibu sholat juga diringenin kena penyakit epilep mah Bu. Berjamaah tidak dianjurkan karena nanti geger. Allahu Akbar, lah geger semua yang sholat. Jadi ibu-ibu, ini contoh kesabaran. Sekarang kita bandingkan sama wanita itu. Ujian apa yang terberat pada diri kita? Sampaikah ujian itu seperti ujian perempuan itu yang sampai datang kepada Rasul untuk minta didoakan yang terbaik? Bu, kayaknya belum kan Bu? Ibu sakit gigi sampai buka baju gitu. Ya Allah, sampai buka baju, masa iya? Itu enggak lah. Ini benar-benar ujian yang luar biasa. Tapi perempuan ini bersabar, didoakan oleh Allah, akhirnya terjaga dari keluarnya aurat, terbukanya aurat. Walaupun epilepsi, Allah memberi kekuasaan pada dirinya, auratnya tidak terlihat.
Jadi inilah kesabaran ini. Wah, ini kalau kita bahas satu bab sabar, Bu, gak cukup, belum lagi Nabi menyampaikan innamal yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu diberi pahalanya gak hitung-hitungan. Bukan 100 kali lipat, 200 kali lipat, 700 kali lipat. Enggak, Bu. Orang yang gak hitung-hitungan gimana sih, Bu? Mau ngasih ini nih, Bu. Kalau hitung-hitungan gimana, Bu? Ini aja nih. Hari ini ada yang udah kenyang nih, kenyang. Hitung-hitungan kan? Tapi kalau nggak hitung-hitungan mah, apa aja yang ada di sini diangkat, ambil aja semua. Ya Allah, nggak hitung-hitungan Allah. Maka bagaimana keimanan kita akan diuji dengan berbagai ujian di depan. Ayatnya itu lumayan. Wala nabluwannakum selanjutnya. Sebelumnya lagi wala taqulu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sabar itu tidak ada batasnya. Saya tidak sepakat dengan pujangga-pujangga yang recehan. Ya, recehan lah. Sabar itu ada batasnya. Wong semut aja diinjak. Apa sih, Bu? Semut aja diinjak. Ya gigit. Masa kita diinjak senyum? Gigit dong kan? Kita sebangsa dengan semut itu. Sabar itu gak ada batasnya. Lebih-lebih nanti diceritakan perjuangan Nabiullah Ayub alaihissalam, Bu. Kaya raya Nabi Ayub itu. Ladangnya, ternaknya, gandumnya, emas dan peraknya banyak dihabisi oleh Allah. Diuji, dibuat melarat Nabi Ayub. Bukan hanya harta, fisiknya diuji oleh Allah. Sehingga gak ada yang betah orang-orang itu dekat dengan Nabi Ayub. Hanya Siti Rohmah yang sabar, yang betah. Kata Siti Rohmah, Kanda, mintalah ke Allah, Kanda, sembuhkan penyakitmu. Sudah engkau hidup sendiri, gak ada teman. Akhirnya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, telah menimpa padaku bahaya mengadu. Setelah mengadu, akhirnya tidur di malam hari. Pas bangun tubuhnya udah seger buger, sudah pulih, sudah sehat. Kaget Siti Rohmah ketika bangun. Hah? Siapa ini? Karena tadinya udah rusak, Bu, secara fisik manusiawinya. Dikembalikan. Nah, sebelum itu Nabi Ayub itu meminta ke Allah, kalau aku sembuh menjauhkan diri darimu ya Allah, jangan beri kesembuhan untukku, agar aku tetap selalu dekat denganmu. Tanya itu kalau nggak ada masalah, cepat pengen dapat solusi. Nabi Ayub itu ya Allah makin dekat, makin memanggil Allah, makin mesra dekatnya dengan Allah. Beda dengan kita, baru satu doang angkat kepala, tambah lagi 2 angkat tangan, udah bertumpuk-tumpuk angkat kaki kabur dari rumah. Aduh, gara-gara masalahnya apa sih? Sabar itu tidak meniadakan ikhtiar. Ada WA, telepon, Mas, aku nyuruh makan, Mas, ini melotor duduk. Demikian
demikian ibu pengajian kita di malam hari ini. Sebelum saya tutup dengan berdoa, barangkali ada yang ditanyain bebas ibu, bukan tentang sabar aja, barangkali tentang pernikahan, tentang perceraian, ada kasus keluarga, atau tentang warisan, boleh. Tak itu gratis bu, tak itu gratis gitu ya. Tenang bu ya. Silakan ibu, barangkali ada yang ditanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. As-salatu was-salamu alayka ya sayyidana ya Rasulullah. As-salatu was-salamu alayka ya sayyidana ya Rasulullah. As-salatu was-salamu alayka ya sayyidana ya Rasulullah. Khudh biyadina qallat hilatuna adrikna ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina wa awladina wa azwajina wa jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jammilna wa iyyahum bis salamati wal afiyah wa haqqiqna wa iyyahum bit taqwa wal istiqamah wa a'idna wa iyyahum min mujibatin nadamah. Innaka sami'ud du'a. Allahumma rzuqna kamala mutaba'atin nabi zahiran wa batina fi afiyatin wa salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban
واستجب دعاءنا بلا رد ونعوذ بك من الفضيحتين الفقر والدين اللهم اجمع بيننا وخيرات الدنيا والآخرة ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi